Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG melemah lebih dari 2% di perdagangan sesi pertama Kamis ke level 7.700-an. Aksi demonstrasi dan ketidakstabilan kondisi sosial politik domestik disinyalir jadi penyebab IHSG koreksi dalam. Indeks harga saham gabungan di sesi pertama Kamis melemah 2,27% ke level 7.771. Penurunannya menjadi pelemahan IHSG paling tajam sepanjang Agustus 2025. IHSG mengalami pelemahan usai menembus level intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.022 di perdagangan Rabu. Raihan ini membuat IHSG dalam sepekan koreksi 0,45%, namun secara year to date masih menguat 10,52%. Hal tersebut terjadi seiring ketidakstabilan situasi sosial politik domestik, menyusul ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi yang terjadi pada Kamis 28 Agustus berakhir ricuh. Senior market kartis Mirai Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta berpandangan pelemahan indeks komposite berkaitan dengan adanya eskalasi aksi demonstrasi yang masih terjadi. Kondisi politik dan keamanan domestik memiliki pengaruh signifikan terhadap pelemahan IHSG. Nafan melihat ada potensi penurunan indeks komposite dalam jangka pendek. Tidak hanya indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah ikut anjlok dalam level 16.500-an per dolar Amerika Serikat, seiring meningkatnya tensi politik dan sosial di tanah air. Kondisi tersebut berimbas pada arus modal asing keluar sehingga menekan rupiah lebih dalam terhadap dolar Amerika. Dikutip dari data RTI di Jumat siang, rupiah melemah 0,64% di level 16.449 per dolar Amerika. Bahkan cerah intraday rupiah sempat melemah dalam ke level 16.515 per dolar Amerika. Pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini, berbagai sentimen sudah berhasil dirangkum dari internasional hingga domestik yang dirangkum dalam Sentiment of the Day berikut ini. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari perkiraan di kuartal 2 2025, ditopang pengeluaran konsumen dan aktivitas bisnis yang masih tangguh. Ditopang pengeluaran konsumen dan aktivitas bisnis yang masih tangguh di tengah ketidakpastian tarif yang dikeluarkan Presiden Donald Trump. Departemen Perdagangan Amerika melaporkan produk domestik bruto naik 3,3% secara tahunan di kuartal 2 2025. Angka ini lebih tinggi dari estimasi awal 3,0% dan konsensus Dow Jones sebesar 3,1%. Kontributor utama berasal dari pengeluaran konsumen yang tumbuh 1,6%, lebih tinggi dari perkiraan awal 1,4%. Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyatakan dukungannya agar The Fed mulai memangkas suku bunga acuan di pertemuan September mendatang. Waller menilai pelonggaran kebijakan moneter perlu dilakukan lebih cepat untuk mencegah pelemahan ekonomi yang lebih tajam. Berdasarkan data saat ini, Waller akan mendukung pemangkasan 25 basis poin di September. Waller menilai kondisi pasar tenaga kerja mulai melemah dan beresiko memburuk lebih cepat jika The Fed menunggu terlalu lama. Karena itu, Waller menekankan pentingnya langkah preventif agar kebijakan moneter tak tertinggal dari dinamika ekonomi. Bursa Wall Street kompak menguat di Kamis waktu setempat dengan indeks S&P 500 kembali mencetak rekor. Seiring pada trader mencermati laporan keuangan dan proyeksi Nvidia. Nvidia yang memiliki bobot sekitar 8% dari S&P 500 melaporkan hasil kuartal 2 yang melampaui ekspektasi dengan pertumbuhan pendapatan melonjak 56%. Indeks S&P menguat 0,32% ke level 6.501,86 setelah sempat menyentuh rekor intraday baru di atas 6.500. Nasdaq naik 0,53% ke level 21.705,16 dan indeks Dow Jones menanjak 0,16% ke 45.636,90 yang juga merupakan rekor baru. Dari Asia, data pemerintah setempat merilis output pabrik Jepang turun 1,6% di Juli dibandingkan bulan sebelumnya. Lebih buruk dari perkiraan pasar yang memproyeksikan penurunan 1,0%. Survei Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri menunjukkan para produsen memperkirakan output musiman akan tumbuh 2,8% di Agustus, namun kembali melemah 0,3% di September. Sementara itu, data terpisah memperlihatkan kembali penjualan retail Jepang hanya naik 0,3% di Juli dibandingkan tahun sebelumnya, jauh di bawah perkiraan pasar yang memperkirakan kenaikan 1,8%.
Pemirsa, nilai tukar rupiah anjlok level 16.500-an per dolar Amerika Serikat jelang libur akhir pekan. Dikutip dari data RTI di Jumat siang tadi, rupiah melemah 0,64% di level 16.449 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah melemah ke level 16.515 per dolar Amerika. Sebelumnya di perdagangan Jumat pagi, nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,12% di posisi 16.360 per dolar Amerika. Ya, indeks dolar Amerika menguat tipis di Jumat pagi tadi setelah koreksi 0,43 ke level 97,81. Indeks dolar cenderung tertekan setelah Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyatakan dukungannya agar Fed mulai memangkas suku bunga acuan di September. Dari dalam negeri, pasar dibayangi ketidakpastian akibat aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan gedung DPR di hari Kamis dan berlanjut di perdagangan hari Jumat. Ya, Badan Pengelola Investasi dan Antara melalui Divisi Investasi dan Antara Investment Management resmi menggandeng perusahaan asal Cina GM Limited untuk investasi pada smelter nikel berteknologi high pressure acid leach atau HPAL. Kerjasama strategis ini, pemirsa, fokus dalam proyek smelter nikel senilai 23,34 triliun rupiah. Badan Pengelola Investasi melalui Danantara Investment Management resmi menandatangani pokok perjanjian atau Head of Agreement dengan perusahaan publik global Cina yang bergerak di bidang metalurgi hijau dan ekonomi sirkular GM Limited. Danantara dan GM Ltd, perusahaan asal Cina, sepakat bekerjasama menggarap proyek penggalian nikel dengan teknologi high pressure acid leach atau HPAL dengan nilai investasi mencapai 1,42 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,24 triliun rupiah di Sulawesi Tengah. Kesepakatan tersebut menjadi kerangka kerja bagi potensi investasi bersama dalam pembangunan smelter HPAL berkapasitas 66.000 nikel dalam endapan hidroksida campuran per tahun, di mana fasilitas pemurnian mineral ini juga digarap oleh PT Vale Indonesia Tbk atau INCO. CEO Danantara yang sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Losleni menegaskan kerjasama ini, pihaknya ingin memastikan hilirisasi tetap berjalan di Indonesia. Selain itu, dengan menggandeng korporasi global yang bergerak di sektor metalurgi hijau, Danantara bertujuan memajukan agenda hilirisasi sekaligus keberlanjutan dan inovasi. Komisi 13 DPR dan pemerintah gelar rapat koordinasi bersama sejumlah perwakilan musisi LMK-LMKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hasil rapat menyepakati untuk membentuk tim perumus membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu. Dalam menyelesaikan persoalan royalti musik, Komisi 13 DPR menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah perwakilan musisi LMK, LMKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Dalam rapat Komisi 13 DPR bersama pemerintah menyepakati membentuk tim perumus untuk membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu. Pembentukan dilakukan agar dapat menyelesaikan persoalan royalti musik dan mendukung percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta agar menyelesaikan masalah di industri musik nasional. Adapun sejumlah musisi tanah air yang hadir dalam rapat seperti Marcel, Ariel Noah, Judika, Bunga Citra Lestari, hingga Once. Disebutkan ada hari ini kan belanja masalah, jadi kita keluarkan semua problem dari sudut pandang penyanyi. Tadi kan juga ada problem dari sudut pandang pencipta. Kita sebagai asosiasi penyanyi dari sudut pandang kami, tadi sudah kita keluarin beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Untuk saat ini sampai segitu dulu. Tadi katanya kan minggu depan diminta untuk terjun langsung juga 3 orang di dalam perumusan. Aku yang sebagai original singer dari lagu ini, apakah iya tiba-tiba mungkin 10 tahun dari sekarang aku dilarang membawakan lagu yang sudah aku besarkan, aku populerkan. Nah itu nanti aku jadi gimana nih nasibnya gitu. Kira-kira mau gimana ngejalaninnya kalau lagu yang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus jadi selama ini aku nyanyiin, selama ini aku promoin, itu buat apa gitu. Jadinya rasanya seperti itu. Tapi tentunya dari penyanyi juga ingin semuanya mendapatkan haknya, pencipta bisa mendapatkan haknya. Benar, karena kita datang ke negara, nanti kalau negara yang ngomong kan nggak baik kita yang ke IO misalnya, ke penyelenggara. Ya. Negara udah bilang aturannya begini, jadi kita nggak perlu lagi kasih tahu ini yang ini kamu harus bayar, enggak, karena memang sudah ada regulasinya. Itu yang kita perjuangkan. Walaupun itu sudah kita lakukan. Udah.
Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI jadi salah satu pihak yang diundang untuk hadir dalam rapat koordinasi bersama Komisi 13 DPR RI. Pius sebagai Ketua AKSI akan menjadi tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Saya dan Ari Bias, kita akan dimasukkan sebagai tim perumus yang nanti tadi udah disampaikan, akan dilakukan setiap hari Rabu, kita akan merumuskan untuk revisi Undang-Undang Cipta yang baru. Untuk setiap pertunjukan atau konser harus ada izin. Dan ini kan memang yang ditentang oleh baik dari visi maupun dari kawan-kawan pelaku pertunjukan yang lain. Dalam rapat sempat diwarnai interupsi dari musisi sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani. Namun pimpinan rapat menegaskan forum tersebut bukan tempat berdebat, melainkan belanja masalah untuk merumuskan solusi. Ini siang ini juga kesepakatan pembentukan tim perumus untuk mulai membahas materi Undang-Undang Hak Cipta ini. Dari pembahasan dengan sejumlah musisi ini diharapkan tidak ada lagi chaos di publik terkait royalti. Baik penyanyi, komposer, hingga pencipta lagu bisa mendapatkan hak yang sama. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.